Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami di daerah perumahan Safira Regency ini ada kegiatan BIMTEK kaitan dengan kegiatan KWT wanita tani ya. Ini saya bersama dengan Bapak anggota Dewan, Bapak Wawan dari PDIP dari Komisi 2 DPRD Provinsi Banten. Nah, Bapak tadi Bapak sudah menyampaikan fungsi legislatif, kemudian bagaimana peran ibu-ibu di tengah-tengah masyarakat untuk membuat perumahan itu lebih hijau, kemudian kegiatan-kegiatan lain itu bisa bisa dilaksanakan dengan baik atas kerjasama dengan dinas. Nah, harapan Bapak sendiri seperti apa Pak untuk tindak lanjut kegiatan nanti yang pembagian bibit ini? Begini, ke depan terima kasih. Ya. Saya udah diundang dari narasumber dari DPRD Provinsi Banten nih sama DLHK sosialisasi. Kami sangat mendukung program ini, apalagi kelompok wanita tani sampai dapat bantuan bibit. Cuman dari interaktif ibu-ibu tadi menanyakan setelah dikasih bibit apakah ada pembinaan, ada pembelajaran gimana cara tanam, apa ini bisa dipot karena dia di kawasan perumahan nih, perumahan Safira Regency kan di Kota Serang. Tapi mudah-mudahan karena dengan dukungan ibu-ibu biasanya kalau ibu-ibu itu lebih semangat Pak daripada bapak-bapak. Saya juga tadi kasih bibit cabai itu berapa ratus bibit cabai tuh untuk disemai dulu gitu, nama pepaya lopina, bukan pepaya apa? Pepaya yang kecil-kecil ya. Bukan yang biasa yang sekarang orang lagi ngetren nanam itu kan. Nah, itu kalau dari lopina lebih manis, Pak. Nah, ini program ini harus tetap kita semangat, kita dukung, tapi selain itu juga pembinaan ke masyarakat yang ke bawah. Karena kan untuk ketahanan pangan juga bagi warga masyarakat kita, warga masyarakat Provinsi Banten khususnya dan umumnya masyarakat Indonesia. Karena sesuai dengan program-program Bapak Presiden ketahanan pangan. Ke depan kita nggak tahu seperti apa kalau kita nggak rajin nanam pohon, tani, apalagi taninya yang serbaguna, yang keambil buahnya itu cukup luar biasa Pak programnya. Kami dari DPRD Provinsi Banten sangat mendukung program ini. Terima kasih Pak. Iya, Bapak mohon izin Pak. Kami kan dari podcast Semesta Menghijau dari Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Wilayah 3. Nah, salah satu wilayah layanan kami itu di Banten. Nah, kita juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk di Provinsi Banten. Nah, mungkin bisa di ini juga support dari DPRD bagaimana tadi. Ibu-ibu Pak, kita gimana caranya ini supaya ini untuk pelatihan mungkin bisa juga diajak ke Rumpin di kantor kami untuk bisa ditingkatkan untuk pengetahuan, wawasan, pengalamannya juga. Tadi juga saya kan sebelum acara saya konfirmasi dulu ke Pak Andi, ke Bapak ya Pak ya. Gimana caranya nih para petani apalagi ibu-ibu nih yang lagi semangat-semangatnya untuk pembinaan pembekalan ke sono ke BP2 SDM gitu kan. Gimana cara penyuluhannya? Apa itu PNBP? Apa per kelompok? Apa berapa kelompok Pak? Kan gitu kalau per kelompok instruksikan kepada DLHK atau Dinas Pertanian dengan rekomendasi DPD Provinsi untuk penganggaran kan bisa Pak? Kan? Siap. Gitu. Siap. Itu dipersiapkan Pak ya, wacana-wacana itu ntar saya dorong, saya dukung gitu, ya. Nih mudah-mudahan dari Dinas LHK juga bisa merespon nih Pak bagaimana bareng. Seharusnya harus bisa. Untuk peningkatan kapasitas untuk kelompok wanita tani ya. Nggak ada yang buat tidak bisa, kita harus bisa. Ya kan? Untuk mendidik warga masyarakat. Cara-cara bertani, cara-cara nanam pohon. Apalagi yang lingkungan hutan. Kalau hutan kan notabene-nya dia paling dengan sadapan. Kalau dari pohon karet hasilnya kayu untuk bahan bangunan dan untuk material yang lain bisa aja yang buat palet segala apa. Saya sering muter-muter Bang di wilayah Lebak. Siap. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Wawan. Nanti mudah-mudahan bisa ketemu nanti di Rumpin Pak, kami tunggu. Kita duduk bareng ngopi. Iya, siap. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat, tetap semangat, sehat selalu. Tetap jaya BP2 SDM Rumpin Bogor wilayah 3 Rumpin Bogor Jawa Barat. Amin. Saya atas nama Haji Wawan Sumarwan kita ibadah. Amin. Jumat jalankan tanggal 19 Mei tahun 2025. Siap. Merdeka.
Baik, Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan, tadi kita ngobrol dengan Bapak Anggota Dewan dari Provinsi, dari PDIP. Nah, saat ini saya bersama dengan Kang Juhri, Anggota Dewan Komisi 3 dari anggota DPRD Kota Serang ya, Kota Serang dari Partai Keadilan Sejahtera. Nah, Kang Juhri, dari kegiatan tadi, sosialisasi ataupun BIMTEK, kelompok wanita tani. Nah, tadi ada pembagian bibit juga dari Dinas LHK Provinsi Banten. Nah, persepsi atau pendapat dari Kang Juhri sendiri gimana? Karena ini komplek Kang Juhri juga ya, Mangga Kang. Betul. Alhamdulillah, secara pribadi dan masyarakat di sini sangat berterima kasih gitu. Karena pohon-pohon ini kan sangat bermanfaat ya. Dan ini pun baru pertama kali nih, gitu kan? Kita KWT, Ibu, dan ini tanamannya ya buah durian, terus manggis sama pete gitu kan yang tersedia. Nah, ini juga sangat berguna bagi kami. Walaupun kalau memikirin durian kan kalau di komplek agak gimana gitu kan. Tapi insya Allah kita akan cari solusi gitu kan, tanah-tanah yang kita bisa tanamin. Itu sih, karena ini sesuatu yang memang kita di warga sangat membutuhkan gitu. Karena semakin banyak perumahan ini, dulu mungkin developer udah nanam. Jadi biar rimbun gitu, karena kan tanah dipatahin. Tapi setelah bangunannya ada, hilang juga tuh. Oh gitu. Dipangkasin lagi gitu. Nah, ini Kang Juhri, kan ini komplek perumahan ya. Artinya dengan jumlah bibit yang tadi berbagai jenis ya, ada pete, kemudian ada mangga, ada manggis juga. Nah, untuk rencana penanam sendiri nanti gimana tuh? Karena di komplek perumahan. Iya. Selain kita nanti warga yang depan rumahnya masih kosong sih, ada lahan yang nggak disemen atau lain. Planter pakai solusi pakai itu. Dan kita juga ada pasum-pasum yang memang agak luas. Ini kita bisa manfaatkan, tanam di situ gitu kan, sehingga kita setahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun itu terasa gitu pohon itu. Jadi nggak, kan identiknya kalau perumahan itu gersang, mau dimanapun ini. Makanya ini dengan adanya program ini gitu kan, semoga perumahan kami 5 tahun, 10 tahun yang akan datang itu menjadi sejuk lah gitu kan. Nah, ini Kang Juhri tadi juga sempat didiskusikan bagaimana nanti kebutuhan pupuk segala macam. Nah, tadi sempat saya juga terlintas pikiran, ini kan dirintis juga oleh ibu-ibu kelompok bank sampah ya. Betul. Nah, kelompok bank sampah. Nah, ini kalau saya perhatikan, nah untuk bank sampah sendiri selama ini yang dikelola untuk sampah-sampah apa saja kalau yang selama ini? Ini bank sampah ini alhamdulillah sih kurang lebih 5 tahun. 2017 katanya tadi. Kurang lebih 5 tahun sampai 8 tahunan. Covid ya, betul. Saat Covid kita off gitu kan. Jadi bank sampah kami ini namanya ya Bank Sampah Mandiri, baru bisa mengelola ataupun menerima sampah-sampah yang anorganik sebenarnya. Jadi kayak yang bisa didaur ulang ataupun yang bisa digunakan lagi lah gitu, seperti plastik, terus kardus gitu kan, kertas yang masih ada nilainya. Nah, ini juga PR kami nih, yang organiknya ini nih. Nah, ini juga awalnya kita sudah berpikirkan dengan tim-tim kami, terutama di sini, karena kan di perumahan kami alhamdulillah banyak penggiat ini juga, maksudnya penggiat lingkungan, sampah, lingkungan, sampai ada penggiat magot ya, ada di sini gitu. Sehingga kita rumuskan agar solusi khususnya adalah organik ini, bukan kita ngebuang langsung ke tempat ini TPS itu, tapi kita selesaikan di hulu nih. Kita selesaikan apakah nanti dengan pola magot atau dijadikan pupuk. Nah, itu kan lebih kebermanfaatnya, atau circle sampah itu sudah nggak lari ke TPS. Tapi beres di lingkungan kita gitu. Nah, ini Kang Juhri, saya tadi di belakang juga sempat terpikir juga sebelumnya tadi juga. Nah, mungkin bisa juga dikembangkan ini Kang Juhri. Saya di beberapa tempat tuh di Sawangan pernah kami kunjungi juga, ada biopori. Nah, biopori, jadi sempat di sana bongkar aspal itu dibuat lubang biopori untuk mencegah banjir juga. Terus itu biopori itu untuk 6 rumah. Jadi sampah-sampah organik itu ditaruh di situ. 6 rumah. Diameternya ya cukup sepipa ya. Iya, pipa pralon yang pralon gede. Aliran air. Aliran air itu digunakan di situ, kemudian sampah-sampah itu masukin situ. Nanti di atasnya dikasih lubang biopori kecil-kecil, airnya bisa terserap di situ. Dan tadi sampah-sampah organik itu kan semakin lama akan terurai. Nah, itu bisa dijadikan sebagai media.
itu sebagai pupuk bagus juga. Ilmu baru ini. Iya, nanti mungkin bisa juga nanti suatu Tapi saat. kalau ngebornya pakai Nah itu yang memang pakai bor, ada bor tanah itu ada. Tapi kalau aspalnya ya nanti dibongkar. Ya nggak apa-apa, ini kan bisa, ya. membongkar aspal tapi untuk kebermanfaatan Ya, berkelanjutan nanti kan bisa ini juga ini. misalkan untuk ini bisa berkunjung juga untuk studi banding Studi di sana. banding. Nah, Ada di mana tuh? di Sawangan ada di perumahan itu. Nanti kita bisa Boleh. antar juga. Nah, ini juga Kang Juri, mungkin ini juga bisa diterapkan ya. Kan banyak juga tadi kalau apalagi nanti nanam pohon ya. Di sini juga pohon-pohon juga sudah banyak. Sampah-sampahnya bisa dijadikan sebagai pupuk. Entah pupuk kompos atau pupuk bokasi. Itu misalkan dibusukkan menggunakan M4 itu nanti bisa dijadikan sebagai pupuk. Tadi bibit-bibit yang sudah ditanam maupun buat media gitu. Betul, bisa. Mungkin ini juga nih Kang Juri. Kang Juri kan sebagai anggota dewan ini di kota. Nah, mungkin support apa ini nanti yang bisa tadi untuk kelompok wanita tani sendiri untuk di kompleks ini. Ya, jadi ini secara institusi kami ya, maksudnya saya di anggota dewan, alhamdulillah sih, khususnya di lingkungan kami ataupun di KWT ini saya sangat bersupport besar lah gitu kan. Soalnya kayak ibu-ibu yang membutuhkan apa, ya alhamdulillah. Dan sebenarnya sih kita sebelum ini saya secara pribadi mengajukan tuh tentang cator ini, alhamdulillah udah. Oh sudah. Jadi sudah ada kendaraan tuh di sini. Nanti bisa diajak jalan ke sana tuh. Nah, bisa. Jadi kan kita ketika dalam posisi ya alhamdulillah saya anggota dewan ya saya bisa membantu dari jalur yang yang sesuai dengan kewenangan gitu. Alhamdulillah sudah dirasakan oleh warga gitu kan, yang sangat bermanfaat juga, dan kedepannya sih ide-ide ataupun gagasan-gagasan ya terkait dengan pengembangan baik di KWT-nya, penanaman ataupun yang lainnya dengan ya tadi sebenarnya di persampahan juga. Jadi perumahan itu karena bisa terintegrasi sebenarnya. Betul. Perumahan itu masalahnya cuma 3. Sampah, lingkungan, gitu kan, sama ya keamanan. Udah 3 ini gitu. Nah, kalau kita kalau keamanan kan selesaikan dengan security. Lingkungan ya RT bisa inilah itu komunikasi, tapi sampah. Nah, ini sehingga kita bisa selesaikan permasalahan warga khususnya di perumahan itu baik dengan bank sampah ataupun dengan KWT yang ada. Ini insya Allah dengan bersinerginya baik masyarakat, pemerintahan sama legislatif dengan ada dewan. Nah, insya Allah 3 ini akan menunjang, akan memberikan sumbangsi kepada perkembangan atau kemajuan kota kita. Nah, barangkali nanti bisa kita koordinasi lagi. Kebetulan kami di Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Wilayah 3. Nah, Banten ini termasuk salah satu wilayah layanan kami. Nanti kalau misalkan butuh pengetahuan, wawasan atau pengalaman, nanti kami siap untuk melakukan pendampingan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih. Insyaallah kita akan tindak lanjut ini. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Kang Juhri. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat juga bagi kelompok wanita tani di sini ya, meskipun di perumahan nih. Sekarang petaninya masuk ke perumahan. Karena lahannya sudah habis dengan rumah-rumah. Ya. Terima kasih sekali lagi. Saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Juri. Sama-sama. Punten Pak. Enggak apa-apa, aman.